ini ada Fadli, satu pasien saya. Jadinya saya akan ngasih tahu langkah-langkahnya bagaimana terapi menggunakan minyak paras. Jadinya tolong ambil dong satu yang VR itu, yang merah itu. Itu dah. Jadinya nomor 1, usahakan si yang sakit sebelum diterapi minum 1 gelas air hangat. Itu nomor 1 ya, minum 1 gelas air hangat supaya tubuhnya dengan sangat mudah bisa menyerap minyak paras. Itu nomor 1, bisa dengan sangat mudah menyerap minyak paras. Terus nomor 2, usahakan suhu ruangan tidak dingin atau tidak berada di ruangan ber-AC. Karena kita ingin tubuhnya itu pori-porinya terbuka sehingga gampang minyaknya masuk. Itu gampang minyaknya masuk sehingga usahakan suhu ruangan tidak dingin karena AC. Atau kalau dingin karena AC, Anda bisa minyaknya dihangatkan seperti ini, menggunakan tungku seperti ini, Anda bisa hangatkan. Jangan sampai panas ya, tapi cukup dihangatkan saja. Ini tungku seperti ini. Ini ada minyaknya, langsung bisa di close up nggak? Ini ada minyaknya, langsung dikasih api seperti ini, kita hangatkan. Jadinya seperti ini, kita hangatkan. Ada tungkunya. Ini sudah dikasih minyak. Nah, ini sudah ada minyaknya. Jadinya Anda bisa pilih, Anda menggunakan minyak klasik atau minyak paras Kerhot. Jadinya ada 2 pilihan minyak. Ini fungsinya berseberangan sedikit. Ini untuk yang paras klasik, fungsinya untuk penyembuhan penyakit yang jangka panjang atau penyakit yang sudah menaun. Ini digunakan untuk penyakit yang bersifat mendadak. Jadinya mual, demam, pusing mendadak, sakit kepala, mabuk perjalanan, terus perut sakit mendadak, ini bisa Anda pakai, bisa Anda ini. Nah, saya gunakan terapinya menggunakan minyak paras klasik secara umum. Secara umum, saya gunakan minyak paras klasik, dan ini pun Anda bisa campur, jadinya 50% ini maupun 50% ini. Saya sudah masukkan minyaknya ke tungku ini, karena sudah panas, saya matikan dulu, karena sudah hangat. Jadinya kalau posisinya ruangan ber-AC, kita hangatkan dulu. Nah, yang pertama kita balurkan adalah sepanjang tulang belakang ini. Seperti Ibu tadi bisa di-spin seperti ini, diputar-putar untuk mempermudah kelahiran. Tadi sudah dikasih tahu caranya Ibu, tapi saya secara umum saya gosokkan. Itu sebenarnya prinsipnya sama, untuk memperbaiki kelancaran energi di tulang punggung. Yang disebut tulang punggung adalah tulang ekor, jadinya dari batang tulang ekor di sini, di daerah pantat di sini, sepanjang ini sampai di batang otak di sini. Jadinya di batang otak di sini. Di sini di batang otak, mudah-mudahan kelihatan ya, ini batang otak di daerah sini. Darinya ini digosokkan. Nah, menurut tradisi timur, ini daerah tulang punggung ini adalah daerah yang sangat vital. Ini tempat pusatnya energi, kita bisa merangsang sistem kekebalan tubuh dengan sistem meridian di sepanjang tulang punggung, atau energinya itu paling bisa nggak dibesarin di sini. Ini titik-titik akupunturnya, kalau orang Cina titik akupunturnya itu paling banyak di daerah sepanjang tulang punggung dibandingkan di daerah yang lain, karena di sini sumber energi yang paling tinggi, sumber energinya paling banyak. Kalau kita sebut sebagai 7 cakranya ada di sini. Jadinya itu yang perlu dibalurkan. Kita akan mulai membalurkan dari, kita balurkan. Minyaknya seberapa banyak? Jangan sedikit ya, minyaknya itu sampai tangan kita basah. Jadinya ini tangan kita basah, jadinya kita gosok-gosokkan di tangan dulu. Jadi seperti ini kita ambil. Anda bisa di close up ini. Agak basah, jadinya basah tangannya saya. Karena ini sifatnya balur, jadinya bukan oles sedikit ya, agak basah. Kita mulai dari batang otak di sini sampai ke tulang punggung. Jadinya digosokkan. Anda tidak perlu mijet seperti ini. Jadinya tidak perlu tahu teknik pijat seperti ini. Ini cara yang salah. Jadinya takutnya ada saraf yang tidak Anda pahami. Itu tekniknya cukup tangannya diluruskan begini, digosok begini ya. Digosok dari kepala di sini sampai ke tulang ekor. Jadinya
Ini langsung minyak saya langsung habis di punggungnya, nanti berarti ditambah lagi langsung. Karena ini baru pertama kita ngasih punggungnya. Jadinya sistemnya itu gosok, atau yang disebut dengan balur. Balur itu minyak agak banyak berarti dikasih. Tuh, kita habis, ya tambahin lagi minyaknya. Ini adalah merangsang keseimbangan energi meridian atau energi tubuh untuk kembali seimbang. Ya, kita lihat seperti ini, digosokkan sampai di batang otak. Kenapa harus naik turun? Mana lebih benar, naik aja atau turun saja? Tidak. Ketika kita naik, kita membuka pori-pori tubuh. Ketika kita turun, dia menutup pori-pori tubuh. Jadinya terus naik turun seperti ini. Kurang lebih kita lakukan 5-10 menit ya. 5-10 menit. Anda bisa gosokkan. Anda bisa gosokkan sampai merata. Usahakan minyaknya sampai diserap oleh pori-pori sampai benar-benar. Kalau Anda ingin ngasih tekanan sedikit, boleh ditekan seperti ini supaya terasa lebih enak, tapi jangan memijat seperti ini ya. Saya tidak anjurkan berbagai teknik pijat, teknik mutar dan sebagainya, itu tidak saya anjurkan karena kita bukan ahli terapi pijat, tapi kita menggunakan minyak agar minyaknya tujuannya masuk diserap di kulit. Tujuannya sampai di sini, di batang otak di sini ya. Kita gosokkan sampai di sini. Tuh, jadinya sampai minyaknya rata. Ini sudah, kalau sudah merasa rata, kita tambah kemudian di telapak kaki. Ini untuk penyakit apa saja, semua jenis penyakit usahakan lakukan ini setelah mandi dan menjelang tidur. Jadinya tulang punggung dan telapak kaki. Coba maju dikit peduli kaki. Nah, kalau untuk kaki, usahakan telapak kakinya ini bersih ya. Jangan ada kotoran, misalnya kalau ada kotoran bisa kita bersihkan seperti ini, supaya minyaknya diserap di telapak kaki. Telapak kaki itu tempat menyerap energi juga, jadinya tempat masuknya energi, jadinya penting kita ngasih minyak. Saya akan ngasih minyaknya itu, coba kita lihat, kasih minyaknya itu semua telapak kaki, usahakan sampai kering ya nanti, semua telapak kaki. Di sela-sela jari kaki, di sela-selanya kita gosokkan saja sela-selanya seperti ini boleh, di sela-selanya. Terus kemudian di punggungnya, punggung kaki, punggung jari kaki ini sampai cukup di mata kaki saja sudah cukup. Kalau Anda mau tambah boleh sampai di seluruh kaki, tapi kalau tidak boleh hanya dari mata kaki ini ke atas sampai di sini. Seperti itu, cukup digosok saja, tidak perlu ada pijat refleksi, dan itu kita tidak mengenal teknik refleksi. Jadinya yang penting minyaknya masuk. Minyaknya masuk, seperti itu ya. Digosokkan, minyaknya masuk. Seperti ini sampai benar-benar minyaknya diserap sempurna. Kemudian kaki satunya sama. Tuh. Kaki satunya sama. Nah, untuk kasus-kasus penyakit berat, seperti misalnya diabetes berkepanjangan, ada kanker, terus gangguan jantung, kolesterol terus, Anda bisa mandi minyak faras, ambil 2 sendok makan ini ditaruh di air hangat. Jadinya Anda bathtubnya air hangat, itu bisa dimasukkan, terus pakai mandi. Seperti itu. Dan Anda bisa setelah mandi pagi, gosokkan minyak, Anda bisa berjemur di sinar matahari. Itu penting juga, itu namanya sunbathing. Jadinya mandi sinar matahari setelah digosokkan minyak faras. Itu untuk kasus-kasus penyakit yang keras. Seperti itu. Oke. Terus kemudian bisa digosokkan di daerah yang bermasalah. Gosokkan di daerah yang bermasalah. Ini dilakukan setiap 1 jam sekali kalau di daerah yang bermasalah.